Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sarah Ardila. Aku berasal dari Prodi Jurusan Biologi Angkatan 2023. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fikrata Ayun dari jurusan Kimia Angkatan 2022. Perkenalkan nama saya Iron Effendi Mardo. Saya dari jurusan Kimia, lebih tepatnya saya Prodi S1 Kimia. Saya Angkatan 2022. Halo, kenalin nama aku Mustafa Haji. Aku dari Prodi dari Kimia dan Angkatan 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdurrahman dari Prodi Statistika Angkatan 2022. Penggunaan komputer sendiri di biologi itu digunakan sebagai praktikum rancangan percobaan, di mana pada rancangan percobaan tersebut kita menggunakan aplikasi SPSS untuk mengetahui uji tabel ANOVA dan uji independen. Terutama untuk membuat gambar molekul berbentuk 3D, 2D, juga untuk penamaan IUPAC daripada molekul yang akan kami ketahui itu. Salah satu aplikasi komputer dalam bidang kimia itu ada di dalam salah satu matkul, namanya itu kimia komputasi, di mana kami sebagai orang kimia memanfaatkan teknologi untuk menentukan struktur, mempermudah kami mengolah data sehingga data-data yang kami hasilkan itu lebih presisi dan lebih akurat. Selain itu, komputer sendiri juga banyak berperan dalam analisis data menggunakan instrumen, sehingga data yang dihasilkan dari analisis itu lebih mudah dipahami dan lebih mudah untuk dipresentasikan. Prodi Kimia itu sendiri karena berhubungan dengan penentuan struktur senyawa, dan juga kami kan nggak tahu nih, kadang bisa ada suatu reaksi yang membutuhkan waktu yang lama kalau dilakukan, tapi dengan adanya komputer atau teknologi tadi, kami dapat mempersingkat reaksinya dengan cara nanti bantuan ada dry lab namanya. Mungkin dari situ kami pemanfaatan teknologi agar memudahkan kerja kami. Kalau di dalam statistika itu ada istilahnya itu big data. Big data itu data yang terkumpul dalam jumlah yang besar, ribuan gitu. Kalau kita ngolah satu-satu sederhana kayak kita nilai rata-rata dalam datanya itu, kalau dihitung manual kan nggak bisa. Tapi kalau kita pakai Excel misalnya dalam komputer, itu bisa lebih mempercepat hitungannya. Sebagai pembantu untuk menganalisa data dan memperhitungkan hasil dari penelitian anak biologi sendiri. Kita jadi nggak ketinggalan zaman gitu, terutama kan zaman sekarang ini kita lebih sering menggunakan teknologi ya untuk kayak penelitian atau untuk media pembelajaran. Seperti yang saya bilang tadi bahwa itu sangat berimpact besar kepada kami yang ilmu pasti kimia kan, di mana hasil-hasil data yang kami peroleh itu dapat lebih mudah diolah. Kurang lebih kami lebih mengefisiensi dalam waktu. Mempermudah pekerjaan yang bisa dibilang mustahil gitu. Hal yang besar itu bisa kita singkat pengerjaannya melalui komputer. Dampak positif dari penggunaan komputer tadi itu sangat benar-benar mempermudah kami untuk menghitung data tanpa menggunakan hitungan manual. Itu ketergantungan gitu ke teknologinya, sehingga yang seharusnya kita bisa mengerjakan itu manual, kita lebih bergantung ke teknologinya. Membantu kami ya untuk menentukan struktur kimia, itu juga dapat menentukan keberhasilan dari eksperimen yang ingin kami lakukan. Tentunya dengan adanya itu eksperimen yang kami lakukan, persentase keberhasilannya itu lebih tinggi, dan itu juga jadi sumbangsi besar lah untuk kami. Dampak negatif dari SPS tadi adalah ketergantungan mahasiswa biologi untuk menghitung data yang manual. Bisa memanajemen waktu penggunaan teknologi itu sendiri, karena kalau misalnya kita nggak memanajemen waktunya, kita bakal ketergantungan teknologinya itu. Mungkin itu sih dari aku. Itu tuh menyebabkan ketergantungannya. Seharusnya walaupun ada data teknologi seperti itu, seharusnya kami juga harus tetap mempertimbangkan dan menggunakan juga berdasarkan teori-teori yang ada. Dan juga mempermudah kita untuk meminimalisir dari kesalahan. Data kita yang mudah kesebar, atau bahkan hal-hal pribadi dari orang lain yang bisa merugikan orang tersebut gitu. Idealnya menggunakan komputer pada jurusan biologi itu tetap harus mengetahui batas kita untuk terpapar dari bulek, karena semakin banyak kita terpapar bulek itu akan mempengaruhi hormon melatonin kita, di mana itu akan menyebabkan insomnia. Kalau idealnya penggunaan itu ya, komputer itu dimanfaatkan sebagai alat bantu dalam menyelesaikan permasalahan tadi, bukan sebagai fokus utamanya. Tetap aja itu kembali lagi ke manusianya untuk meng-cross-check kembali. Hingga kita hanya instan saja, hanya mengharapkan hasil yang instan, tanpa kita tahu latar belakang kenapa kita bisa mendapatkan suatu nilai tersebut. Jadi agak bisa mengurangi untuk kemampuan otak kita dalam berpikir lebih kritis lagi ke depan. Lebih dibatasi aja hal-hal yang negatif tersebut.